Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Tegar Eka Saputra. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya dari SMAN 40 Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat sebuah prosedur teks dengan bagian dan struktur-strukturnya yang lengkap. Pembuatan prosedur teks kali ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru saya, yaitu Bu Aryani. Jadi tema yang diberikan yaitu adalah, sebentar, ini, yang terbuang menjadi terbilang. Nah, dari tema ini saya ambil sebuah judul teks prosedur, yaitu prosedur membuat lampu nanoleaf. Apa sih lampu nanoleaf itu dan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita simak ke teks prosedur yang sudah saya buat ini. Prosedur membuat lampu nanoleaf. Pernahkah kita terbayang untuk mendaur ulang limbah di sekitar kita? Memangnya apa sih daur ulang itu? Daur ulang merupakan proses mengolah sampah, barang yang tidak berguna, untuk dijadikan produk baru yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan bisa juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mendaur ulang suatu bahan menjadi produk yang memiliki nilai jual maksudnya, yaitu dari bahan kardus dan piring plastik. Apa sih produk yang bisa dibuat dari kedua bahan ini? Kita akan memanfaatkan kardus dan piring plastik tadi menjadi sebuah lampu nanoleaf. Lampu ini tidak hanya sangat indah, tetapi juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak proses-proses berikut. Untuk alat dan bahannya, di sini ada cutter, alat lem tembak, piring plastik, kardus, kertas suko atau kertas timah, penggaris, solasi kertas, cat air, cat aga, pensil, lem tembak, dan yang terakhir itu ada lampu LED RGB, yang dimana, oh ya, lampu ini tuh saya belinya di toko online. Nanti kalau beli tuh bakal dapat adaptornya, ada remote, dan juga ada otomatisnya. Jadi ini bisa, untuk lampu LED ini kita bisa beli di toko online. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu potong piring plastik menjadi bentuk segitiga. Yang kedua, siapkan kardus, kemudian potong-potong sesuai ukuran piring plastik yang sudah dibentuk tadi. Yang ketiga, tempel setiap sisi kardus berbentuk segitiga tadi dengan potongan kardus yang sudah dipotong memanjang. Yang keempat, potong kardus berukuran 1,5 cm, kemudian tempel di dalam sudut segitiga. Yang kelima, lapisi dan tempel kertas suko ke dalam bagian segitiga. Yang keenam, buat jalur lampu pada bagian sisi segitiga. Lalu tempel segitiga satu dengan segitiga lainnya sesuai dengan kreasi. Untuk gambar dari langkah-langkah ini berikutnya, di slide berikutnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya dari langkah-langkah 1 sampai 6 tadi. Saya mundurin bentar. Nanti bisa di pause sambil dibaca. Oke. Untuk langkah yang ketujuh, lapisi setiap sisi segitiga yang sudah ditempel dengan menggunakan solasi. Yang kedelapan, warnai bagian luar segitiga dengan cat. Yang kesembilan, masukkan kabel lampu RGB melalui jalur lampu yang sudah kita buat pada langkah ke-6 tadi. Yang ke-10, tutup dengan menempel piring plastik yang sudah dibentuk tadi pada bagian depan lampu. Yang 11, setelah selesai, kemudian colokkan kabel lampu RGB tadi pada adapter. Yang terakhir, tempel bagian belakang menggunakan double tip agar bisa ditempel di dinding. Berikut merupakan contoh dari langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Saya mundurin bentar lagi. Untuk lebih jelasnya nanti bisa di pause ya. Nah, ini dia hasil dari pembuatan lampu nanoleaf tadi. Yang bahan bakunya itu tadi dari kardus dan juga piring plastik. Nah, kardus dan piring plastik yang semulanya tidak memiliki nilai jual atau bahkan tidak bisa dibilang kurang berguna,
Bisa kita sulap, bisa kita daur ulang menjadi sebuah lampu yang memiliki nilai jual seperti ini. Ini masuknya nilai jualnya tinggi loh, bayangin aja. Ini merupakan hasil dari pembuatan lampu nano LED tadi dengan bahan baku menggunakan kardus dan juga piring plastik. Bahan yang kurang berguna tadi seperti kardus dan piring plastik nyata dapat kita daur ulang menjadi sebuah barang yang berguna dan memiliki nilai jual yang tinggi. Berikut ini ada cuplikan videonya dari hasil pembuatannya. Oke, kita tonton ya. Life along the way, melodies we haven't played. Oke, kita lanjut. Demikianlah prosedur pembuatan lampu dinding nano LED. Sebenarnya bentuk atau rangkaian lampu ini bisa kita kreasikan sendiri sesuai kreativitas kita. Yang terpenting adalah tidak semua barang yang tidak berguna seperti limbah tidak memiliki manfaat. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam mengolah atau menyimpan suatu limbah. Limbah sendiri memang benda yang sudah tidak berguna lagi, tetapi jika kita pandai dalam mengolah limbah tersebut, limbah itu akan memiliki banyak manfaat dan bahkan memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, itu merupakan teks prosedur dari saya dengan tema yang terbuang menjadi terbilang. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis dari teks prosedur. Khususnya untuk bagian struktur-strukturnya ya. Oke, langsung saja. Pada paragraf 1 dan paragraf 2 ini masuk ke dalam pernyataan umum. Pernyataan umum pasti semua sudah tahu ya. Dalam bagian pernyataan umum itu biasanya terdapat penjelasan umum dari sebuah topik yang akan dibahas. Nah, di sini di pernyataan umum juga biasanya juga terdapat kata definisi, lalu juga terdapat tujuan, dan terdapat sebuah kalimat yang nantinya bakal merujuk ke bagian atau struktur selanjutnya. Ini merupakan contoh-contohnya. Nah, ini merupakan kata definisi. Nah, ini juga merupakan ada tujuannya di bagian pernyataan umum ini. Ini tujuan daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah dan lain-lainnya. Ya, di sini bagian pernyataan umumnya terdiri dari 2 paragraf. Kenapa yang bagian 2 ini, pada paragraf 2 ini termasuk ke dalam pernyataan umum? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri bagian pernyataan umum yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya singgung tadi. Terdapat sebuah kalimat yang merujuk pada bagian atau struktur yang akan dijelaskan selanjutnya, seperti ini tadi. Oke, kita lanjut ke analisis struktur selanjutnya. Selanjutnya ada material. Material itu merupakan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melaksanakan prosedur kali ini. Material di sini sebenarnya enggak, maaf. Material merupakan alat dan bahan yang digunakan selama proses prosedur. Material dalam teks prosedur biasanya bersifat opsional. Kenapa sih bersifat opsional? Karena teks prosedur itu banyak, contohnya ada juga yang untuk melakukan sesuatu, ada juga untuk membuat sesuatu. Misalkan untuk yang melakukan sesuatu seperti prosedur naik lift itu kan tidak perlu material. Nah, tapi kalau kayak prosedur membuat nasi goreng itu perlu material. Nah, jadi bagian material di sini itu bersifat opsional. Tapi kalau ya di bagian teks ini ada materialnya. Nah, materialnya tadi seperti alat dan bahan yang sudah disebutkan sama, yaitu merupakan masuk ke dalam struktur material. Oke, kita lanjut ke bagian struktur selanjutnya. Ada tahapan dan langkah-langkah. Nah, tahapan di sini itu merupakan petunjuk yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Tahapan ini tuh maksud tahapan ini tuh biar apa ya? Biar kita dalam melakukan sebuah prosedur ini bisa melakukan secara benar gitu, nggak salah. Jadi dengan kita mengikuti
langkah-langkah ini kita dapat menghasilkan tujuan yang benar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Bagian tahapan ini merupakan bagian yang paling menonjol ya dalam teks prosedur karena pasti dalam setiap teks prosedur pasti ada tahapannya. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu ada bagian interpretasi atau penutup. Bagian interpretasi atau penutup ini tuh juga bersifat opsional ya, sama seperti bagian material tadi. Di bagian ini tuh biasanya terdapat simpulan, saran, atau bahkan rangkuman dari isi teks prosedur sebelum-sebelumnya yang sudah ada di paragraf 1, mungkin paragraf 2 ini merupakan rangkumannya. Tapi yang Pak, kalau dari sini saya buatnya di sini ada saran dari penulis. Nah, ini merupakan pertanda dari bagian interpretasinya. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam mengolah atau menyimpan suatu limbah. Oke, seperti itu. Oh ya, teks prosedur yang saya buat ini masuk ke dalam teks prosedur kompleks ya. Jadi kalau dalam teks prosedur kompleks ini tuh tahapannya harus dilaksanakan secara berurutan. Nah, misalkan kita ada nih satu contoh atau contoh yang lupa kita kerjain atau kita kelewat gitu, bisa jadi eh, apa ya, tahapan atau prosedur yang akan kita lakukan ini tidak berjalan dengan sempurna atau bisa dibilang gagal. Ya, makanya itu ini masuk ke dalam teks prosedur kompleks dikarenakan bahan-bahannya cukup kompleks dan juga cara tahapannya juga banyak. Oke, seperti itu. Oke, that's all from me. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan atau juga dalam pemaparan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat terus. 笑っていたのは強がりか